Ya makanya saya bilang tadi, kadang-kadang kita terkena alasannya ini budaya, bukan agama. Benar budaya, tapi bertentangan dengan akidah. Gitu. Jadi apapun budaya daerah yang bertentangan dengan akidah harus ditinggalkan kalau pengen selamat di akhirat. Kecuali kalau memang sudah ada niat masuk neraka, ya silakan aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu dengan kita melaksanakan zikir la ilaha illallah akan membersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Itu satu. Lalu yang kedua, zikir dengan kalimah la ilaha illallah itu juga membersihkan hati kita dari syirik khafi. Nah ini yang banyak tergelincir, Pak. Kalau syirik jali, asal kita sudah tahu ini nggak boleh, insya Allah kita nggak akan lakukan. Tapi yang syirik khafi ini halus sekali. Kalau istilah Rasulullah SAW, bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah. Semut hitam kecil pula, jalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Enggak kelihatan sama sekali, tapi ada. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Ya, syirik khafi. Merasa ada saja kita, itu sudah syirik. Ya. Wujuduka hijabun. Keberadaan dirimu itu menjadi dinding penghalang. Merasa kita yang kuasa, merasa kita yang melihat, merasa kita yang mendengar, merasa kita yang punya ilmu, itu juga sudah syirik. Nah, ini kalau dilihat dari segi akidah, Pak. Nah, sebab begini, ketika akuan itu ya diletakkan kepada jasad, itu namanya syariat. Nah, masalah. Misalnya ini rumahku, ini anakku, ini istriku, ini bajuku, itu tubuh syariat, tidak masalah. Ya, karena memang ya dia yang punya. Ini namanya hakul adam, gitu ya. Tapi ketika masuk ke dalam akidah keyakinan, nah itu yang nggak boleh. Ya. Saya yang kuasa di sini. Nah, itu. Tapi masuk ke hati, udah syirik lah itu. Nah, yang kuasa Allah. Punya apa kita kuasa dari mana? Allah yang ngasih kita punya kuasa. Entah jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, itu jabatan Allah yang kasih. Jangan sombong, nanti dicabut sama Allah, udah nggak bisa apa-apa. Nah. Oh, kita yang kaya, duit kita banyak, yang kaya itu Allah, itu titipan. Banyak orang kaya raya, Pak, langsung bangkrut, Pak. Ada dikejar-kejar KPK lagi. Habis duitnya. Jangan sombong. Oh, kita yang melihat, kita yang mendengar. Nggak susah-susah kalau Allah mengambilnya itu. Jebol aja gendang telinganya, itu sudah nggak mendengar lagi itu. Habis pendengarannya. Nah, jadi kalau di tingkat syariat nggak masalah. Namanya kita hakul adam tadi. Oh, saya dengar ada ceramah di sana, wajarlah, namanya syariat, boleh-boleh saja, Pak. Atau saya lihat si anu itu tadi lewat di situ, saya melihatnya, itu di syariatnya nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, Pak, ngaku kita yang punya, udah bermasalah itu. Nanti dituntut sama Allah itu. Kamu punya pendengaran? Iya ya Allah. Dari mana kau dapat? Itu kan sama aku itu. Yang punya kamu mana? Kamu punya penglihatan? Iya, saya melihat. Itu kan basar aku itu. Yang kamu pakai melihat itu basar aku. Yang punya kamu mana? Oh, kamu hidup. Itu hayat aku. Hayat kamu mana? Nah, ketika kita mengakui punya kita, padahal bukan punya kita, disitulah bermasalahnya.
Sudah mulai mendua itu. Allah kuasa, kita kuasa. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Nah, bagaimana supaya tidak syirik? Kembalikan apa yang ada pada kita itu untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata.